Selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Mari kita sedikit serius karena dalam video ini kita akan membahas rekomendasi smartphone gaming di kelas 3 jutaan yang bisa Anda dapatkan di awal tahun 2021. Bisa dipastikan semua kandidat yang ada dalam video ini adalah penguasa kelas menengah yang memiliki performa tinggi. Pertarungan akan berlangsung cukup ketat dan simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 5. Infinix Zero 8. Sebenarnya ada cukup banyak kandidat yang pantas untuk mengisi peringkat kelima ini. Sebut saja Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro, bahkan Redmi Note 8 Pro. Namun kami menjatuhkan pilihan pada Infinix Zero 8. Ingin tahu alasannya? Berikut ulasannya. Poin 1. Layar. Infinix Zero 8 dibekali layar IPS LCD berukuran 6,85 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel yang memiliki refresh rate mencapai 90 Hz. Selain performa, alasan utama kami memilih smartphone ini adalah karena ukuran layar besarnya yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Poin 2. Baterai. Infinix Zero 8 dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang mungkin sudah tergolong pas-pasan untuk saat ini jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Terlebih kombinasinya dengan layar besar akan membuat dayanya lebih cepat terkuras. Poin 3. Dapur pacu. Infinix Zero 8 diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G90T yang dikombinasikan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Terdapat juga teknologi liquid cooling yang dapat membantu menyebarkan panas ke seluruh bodi belakang smartphone sehingga kinerja chipset lebih terjaga. Chipset tersebut didukung dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 290 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal smooth extreme. Sayangnya, FPS menjadi tidak stabil ketika masuk dalam momen close combat, di atas kendaraan berjalan atau ketika kondisi banyak asap. FPS akan stabil jika setting grafis diturunkan ke smooth ultra. Sedangkan untuk game Genshin Impact, Infinix Zero 8 mendapat setting grafis bawaan di medium atau menengah dengan rata-rata FPS mencapai 45 frame per second. Jika setting grafis diturunkan menjadi lowest atau terendah, FPS bisa stabil di sekitar 55 frame per second. Harga menjadi poin tambahan yang membuat Infinix Zero 8 semakin layak berada dalam daftar ini dan menempati posisi kelima. Smartphone ini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.115.000. 4. Realme Narzo 20 Pro. Sering dianggap sebagai versi ekonomis dari Realme 7, Realme Narzo 20 Pro sama sekali tak bisa dianggap remeh untuk urusan performa gaming. Berikut ulasannya. Poin 1. Layar. Realme Narzo 20 Pro dibekali layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel yang memiliki refresh rate 90 Hz. Spesifikasi layar yang cukup mumpuni untuk bersaing di kelas ini. Poin 2. Baterai. Realme Narzo 20 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang mungkin sudah tergolong pas-pasan untuk saat ini jika dibandingkan kompetitor lain. Poin 3. Dapur pacu. Realme Narzo 20 Pro diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G95 yang dikombinasikan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Terdapat juga teknologi carbon fiber cooling yang dapat membantu menyebarkan panas ke seluruh bodi belakang smartphone sehingga kinerja chipset lebih terjaga. Chipset tersebut didukung dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 301 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal smooth ultra dengan FPS yang cukup stabil. Sedangkan untuk game Genshin Impact, Realme Narzo 20 Pro mendapat setting grafis bawaan di medium atau menengah dengan rata-rata FPS mencapai 45 frame per second. Jika setting grafis diturunkan menjadi lowest atau terendah, FPS bisa stabil di sekitar 58 frame per second. Realme Narzo 20 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.149.000. 3. Poco X3 NFC. Smartphone fenomenal ini baru saja memuncaki daftar rekomendasi di kelas 3 jutaan kami.
Dengan performa yang dimilikinya tentu saja Poco X3 NFC akan masuk dalam daftar ini. Berikut ulasannya. Poin 1. Layar. Poco X3 NFC dibekali layar IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel 120 Hz yang sudah dilapisi proteksi Corning Gorilla Glass 5. Untuk urusan layar, Poco X3 menjadi yang terbaik dalam daftar ini. Poin 2. Baterai. Poco X3 NFC dibekali dengan baterai berkapasitas 5160 mAh sekaligus menjadi yang terbesar dalam daftar ini. Poin 3. Dapur pacu. Poco X3 NFC diperkuat menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang dikombinasikan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset tersebut didukung dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage 64GB. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 301 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal smooth ultra dengan FPS yang cukup stabil. Sedangkan untuk game Genshin Impact, Poco X3 NFC mendapat setting grafis bawaan di low atau rendah dengan rata-rata FPS mencapai 50 frame per second. Jika setting grafis diturunkan menjadi lowest atau terendah, FPS akan stabil di sekitar 59 hingga 60 FPS. Poco X3 NFC varian RAM 6GB dengan internal storage 64GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.369.000. 2. Realme 7. Smartphone ini mungkin layak disebut sebagai smartphone gaming 3 jutaan yang paling worth it untuk dibeli saat ini mengingat harganya yang terjun bebas dari harga launchingnya. Berikut ulasannya. Poin 1. Layar. Realme 7 dibekali layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel yang memiliki refresh rate 90 Hz. Spesifikasi layar yang cukup mumpuni untuk bersaing dalam daftar ini. Poin 2. Baterai. Realme 7 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup mumpuni untuk melibas kebutuhan gaming saat ini. Poin 3. Dapur pacu. Realme 7 diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G95 yang dikombinasikan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Terdapat juga teknologi carbon fiber cooling yang dapat membantu menyebarkan panas ke seluruh bodi belakang smartphone sehingga kinerja chipset lebih terjaga. Chipset tersebut didukung dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 301 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal smooth ultra dengan FPS yang cukup stabil. Sedangkan untuk game Genshin Impact, Realme 7 mendapat setting grafis bawaan di medium atau menengah dengan rata-rata FPS mencapai 45 frame per second. Jika setting grafis diturunkan menjadi lowest atau terendah, FPS bisa stabil di sekitar 58 frame per second. Harga menjadi poin tambahan yang membuat Realme 7 semakin layak berada dalam daftar ini dan menempati posisi kedua. Smartphone ini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.220.000 saja. Peringkat pertama daftar ini masih dihuni oleh pemenang smartphone gaming 3 jutaan tahun lalu yang legendaris. Yup, tidak lain dan tidak bukan adalah Pocophone F1. Untuk urusan performa, jelas smartphone ini jauh meninggalkan pesaingnya yang ada dalam daftar ini. Berikut ulasannya. Poin 1. Layar. Pocophone F1 dibekali layar IPS LCD berukuran 6,18 inci beresolusi Full HD Plus 1080x2246 pixel yang sudah dilapisi proteksi Corning Gorilla Glass. Meskipun bukan yang terbaik, namun spesifikasi layar seperti ini sudah cukup untuk melibas kebutuhan gaming saat ini. Poin 2. Baterai. Pocophone F1 dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh yang mungkin sudah tergolong pas-pasan untuk saat ini jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Poin 3. Dapur pacu. Pocophone F1 diperkuat menggunakan chipset terkuat Qualcomm pada tahun 2018 lalu, yakni Snapdragon 845 yang dikombinasikan dengan pengolah grafis Adreno 630. Terdapat juga teknologi liquid cooling yang dapat membantu menyebarkan panas ke seluruh bodi belakang smartphone sehingga kinerja chipset lebih terjaga. Chipset tersebut didukung dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage 64GB. Kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor Antutu versi 8 mencapai 332 ribuan poin.
Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal smooth ekstrim dengan FPS yang cukup stabil. Sedangkan untuk game Genshin Impact, Pocophone F1 mendapat setting grafis bawaan di medium atau menengah dengan rata-rata FPS mencapai 55 hingga 58 frame per second. Jika setting grafis diturunkan menjadi lowest atau terendah, FPS bisa stabil di 60 frame per second. Jika kalian mau mencoba, Pocophone F1 juga mampu menjalankan Genshin Impact di setting rata kanan 60 FPS. Hanya saja, FPS-nya tidak stabil dan suhu akan meningkat dengan cepat. Dan tentu saja, baterainya akan jadi kentang. Pocophone F1 varian RAM 6GB dengan internal storage 64GB bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.400.000. Itulah 5 smartphone gaming terbaik di rentang harga 3 jutaan yang bisa didapatkan di awal tahun 2021 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno. Let it go, make my body go.